Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Damayanti, saya dari Prodi SAA. Saya akan menjelaskan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama merupakan tuntutan bagi kehidupan manusia di dunia. Tuntutan ini memuat aturan, tata cara pengabdian, dan tata laku pergaulan antar sesama. Tata laku pergaulan di dalam kehidupan mendatangkan kebaikan manakala benar-benar berdasarkan nilai agama. Agama tidak pernah mengajarkan dan menuntut pemeluknya untuk merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun makhluk Tuhan lainnya. Perilaku buruk apapun yang mengatasnamakan perintah agama sebenarnya perlu dikaji ulang, sehingga agama tidak selalu dijadikan dalih dan alasan untuk menjadikan pihak lain menderita. Kekerasan dalam berperilaku dan tindakan mencerminkan keyakinan dan watak pelakunya. Hal ini muncul didasarkan pencerminan keyakinan dalam diri, upaya memberangus pihak lain atas alasan kesalahan dan kemaksiatan, bukan cara yang mesti dilalui. Kesalahan dan kemaksiatan mestinya didekati melalui cara hikmah dan toleransi. Perbedaan cara pandang terhadap sesuatu tidak boleh dijadikan dasar perilaku kekerasan. Ayat kekerasan berikutnya adalah surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Dilihat dari teks yang tersurat, sepintas ayat ini dapat dijadikan pembenaran bahwa kaum muslim tidak boleh mengambil inisiatif. Namun jika dikaji secara korelatif, ayat ini sebenarnya merupakan anjuran sikap orang muslim ketika diajak berdamai. Dengan demikian, semakin jelas bahwa perang fisik pada dasarnya bukanlah penyelenggaraan ilahi. Perang adalah ekspresi kebencian dan keberingasan manusia pada permulaan dan akhirnya tidak akan pernah suci. Perang dalam sosoknya yang ganas itu tidak dapat disakralisasi dengan dalih agama manapun. Perang yang bisa diberi adjektif suci hanyalah perang melawan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, dan perang melawan korupsi. Perang jenis inilah yang harus digalakkan dan dikembangkan dalam ruang waktu seperti apapun, bukannya membakar tempat ibadah, meledakkan bom, dan menghunuskan pedang. Perang yang semacam inilah yang dinamakan perang sesungguhnya dan lebih sulit dan melelahkan. Sebagaimana isyarat Nabi Muhammad ketika kembali dari perang Badar, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad hawa nafsu. Asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 61 yakni cenderung, yaitu damai dan mengadakan gencatan. Maksudnya cenderunglah kami kepadanya dan terimalah usulan mereka itu. Karena itu, ketika kaum musyrik pada tahun perjanjian Hudaibiyah mengajukan usulan perdamaian dan gencatan senjata antara mereka dan Rasulullah selama 9 tahun, maka Rasulullah menerima usulan mereka sekalipun ada usulan persyaratan yang lain yang mereka ajukan, yakni lakukanlah perjanjian perdamaian dengan mereka dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya dialah yang mencukupi kalian dan yang akan menolong kalian. Sekalipun mereka bermaksud melakukan tipu muslihat dalam perjanjian perdamaiannya, yaitu untuk menghibur kekuatan dan persiapan untuk memerangi kalian di masa mendatang. Kedua, saya menjelaskan tadi yang pertama, sekarang yang kedua, yaitu politik Islam. Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik,
mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai, dan kelompok. Tulisan ini menggambarkan bahwa politik Islam dalam Al-Quran banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam, yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah. Para pemimpin yang diberi tugas atau tanggung jawab untuk memimpin rakyatnya memiliki kewajiban untuk membawa rakyatnya menuju jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang telah dibebankan kepadanya. Ayat ini secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan menganalisa ayat ini dari tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Al-Azhar, tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam yang dipentingkan dalam Al-Quran. Tafsir-tafsir ini malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama, bukan keputusan yang bersumber dari dirinya sendiri. Dengan demikian, tulisan ini menunjukkan bahwa salah satu nilai dalam prinsip politik Islam dalam Al-Quran adalah anjuran untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak orang dan melibatkan orang banyak. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, bukan pemimpin politik saja, dengan keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Quran. Selain keadilan, juga ada prinsip amanah. Ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat ini dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan atau kepemerintahan. Bahkan Rashid Ridho, seorang pakar tafsir, berpendapat bahwa seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal pemerintahan, maka ayat itu telah amat memadai. Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Al-Quran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari kata adil. Kata-kata sinonim seperti qis, hukum, dan sebagainya digunakan oleh Al-Quran dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata adil dalam berbagai bentuk konjungtifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu, atau ta'dilu dalam arti persekutuan Tuhan dan adil dalam arti tebusan. Terima kasih telah mendengar penjelasan dan melihat video singkat saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.